Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Medika Lestari. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dimanapun Sobat Medika Lestari berada. Bertemu lagi dengan saya, Hani Listiawati, selaku host Bincang Sehat kali ini. Dan kali ini, seperti biasa, saya sudah ditemani oleh salah satu dokter rumah sakit Medika Lestari. Beliau adalah dokter spesialis konservasi gigi, dan beliau bernama Dr. Gigi Felicia Maria SPKG. Beliau praktek di Rumah Sakit Medika Lestari pada hari Senin sampai Sabtu di jam 9 pagi sampai jam 16 sore. Halo, selamat siang Dr. Felicia. Apa kabar nih, Dok? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, Dok? Sehat. Oke, Dok, sebelum acara kita berbincang-bincang nih di siang hari ini, boleh disapa dulu Sobat Medika Lestari di rumah, Dok? Oke. Halo semuanya, Sobat Medika Lestari yang tercinta. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Felicia Maria, SPKG, atau bisa juga disebut spesialis konservasi gigi. Itu adalah spesialis di mana mengkhususkan pada bidang perawatan saluran akar, perawatan saraf gigi, kecantikan, crown, dan onlay. Oke, terima kasih Dok untuk perkenalannya. Oke, baik Sobat Medika Lestari. Bincang sehat kali ini kita akan membahas tentang seputaran gigi tentunya. Kemudian untuk tema di hari ini itu adalah dental karies atau gigi berlubang. Dok. Mungkin sebetulnya kita sudah tidak asing ya Dok terkait gigi berlubang karena memang kebanyakan sepertinya sudah mengalami Dok terkait gigi berlubang gitu. Nah, mungkin kita di sini lebih untuk sharing ilmu lagi. Sebetulnya gigi berlubang itu apa sih, Dok? Oke, gigi berlubang itu sebenarnya yang paling banyak disalah tafsirkan oleh masyarakat adalah bahwa kalau gigi itu udah ada lubangnya, bentuk lubang itu tuh baru berlubang. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah bentuk garis-garis kehitaman atau kecoklatan pada permukaan gigi itu sudah bisa disebut gigi berlubang gitu. Jadi terjadinya itu karena di mana proses demineralisasi atau penurunan mineral itu terjadi lebih banyak dibanding remineralisasi ion-ion di gigi. Gitu. Jadi tidak seimbangan mineral di gigi kita. Dok, kalau penyebabnya itu sendiri? Penyebabnya itu sebenarnya multifaktor ya. Jadi nggak selalu dibilang sel giginya tuh nggak benar gitu, atau misalnya kebanyakan makan coklat gitu, enggak. Sebenarnya banyak faktor. Yang pertama mungkin betul dari teknik menyikat gigi yang kurang baik tepat, gitu ya, penggunaan bulu sikatnya ataupun pasta giginya gitu. Jadi pasta gigi yang dipakai itu pastikan mengandung fluoride seperti itu. Kemudian yang kedua kalau dibilang dengan makanan sebenarnya betul juga intake makanan. Tapi lebih tepatnya pada saat kapan makanan manis itu dikonsumsi gitu. Yang kita anjurkan itu adalah dari antara makan utama ke mau kita ngemil itu ada jaraknya dulu supaya mulut kita itu bisa kembali ke mode netralnya gitu, nggak suasananya nggak asam. Jadi gitu. Harus tunggu dulu, nggak langsung jangan langsung dimakan gitu kan. Malah paling enak emang habis asid manis gitu. Gitu. Justru terus, itu yang menyebabkan ketidakseimbangan si mineral itu ya. Sama halnya dengan kayak menggosok gigi gitu kan. Kadang suka buru-buru habis makan buru-buru gosok gigi deh gitu kan. Sebenarnya nggak gitu. Jadi pada saat kita makan itu mulut kita tuh suasananya tuh asam. Nah, jadi kita harus menunggu sekitar 30 sampai 60 menit sampai suasana mulut itu kembali netral. Baru nanti kita menyikat gigi. Kalau tidak, nanti yang terjadi adalah email itu mudah larut atau menjadi pudar. Nah, ini deh mungkin ilmu baru nih buat Sobat Medika Lestari. Karena memang yang biasa terjadi ya seperti itu Dok yang dokter barusan sampaikan. Ketika memang kita sudah makan tidak ada jeda apapun, bahkan dari asam ke manis lah, bisa dari manis ke asin lah gitu. Justru itu yang membuat gigi kita menjadi rusak sebetulnya itu. Betul, ya Dok. Salah satunya itu. Terus kalau misalnya faktor lain itu faktor air liur gitu. Jadi mulai dicek nih air liur kita tuh sebenarnya kental, jernih, atau cair banget. Karena sebenarnya kalau misalnya terlalu kental itu tidak dapat berfungsi untuk self cleansing atau pembasuhan secara natural di gigi kita. Gitu. Jadi kalau misalnya ternyata masalahnya adalah di ludah atau air liur,
misalnya terlalu kental, berarti nanti tingkatkanlah intake minuman air putih 8 gelas sehari lebih dari itu. Gitu. Nah, nih Dok, mumpung kita lagi suasana di bulan Ramadan nih Dok, kan kita intake cairan kurang nih Dok, berarti kan mempengaruhi ke kekentalan si air ludah itu sendiri. Nah Dok, berarti kalau begitu berarti ada kemungkinan untuk gigi berlubang itu malah jadi faktor resikonya jadi lebih tinggi gitu Dok? Iya bisa aja gitu. Makanya kan sempat kayak di iklan-iklan gitu ya, penuhi kebutuhan nutrisi ataupun ion ataupun air cairan, putih, iya, betul. Itu tuh 8 gelas sehari baik saat berbuka, jadi benar-benar kayak jadi gelonggong lah istilahnya ya, kayak benar-benar minum banyak. Karena itu benar berpengaruh gitu sebenarnya untuk kondisi mulut kita. Gitu. Sip. Dok, nah gejalanya, apakah ada gejala khusus ketika gigi kita berlubang? Apakah dengan kita merasa sensitif dulu kah gitu? Apa nanti muncul gigi berlubang atau seperti apa tuh Dok? Kalau dibilang gejala awal, jadi kan kalau bagian gigi itu kan ada 3 bagian nih. Ada email yang mungkin paling sering didengar ya. Nah setelah email itu bagian di dalamnya lagi itu namanya dentin. Nah dentin itu tuh dekat sama saraf gigi. Makanya si dentin ini tuh kalau misalnya dia terpapar, dia tuh merasa sensitif gitu. Nah biasanya kalau gejala awal karies yang paling terlihat kalau misalnya ngaca ada garis-garis hitam. Itu karena baru di email nggak ada rasanya. Kita biasa aja makanya nggak sakit, nggak kenapa-napa. Begitu dia lubangnya agak sedikit dalam masuk ke dentin, nah itu mulai tuh sensitif ke manis, dingin, angin. Iya banget. Nah gitu. Tapi yang membedakan dengan sakitnya ketika sudah mencapai saraf gigi adalah kalau sakit di bagian dentin itu sakitnya tuh begitu kita hilangin kausanya atau penyebabnya nggak sakit lagi, udah. Jadi bener cuman kalau makan manis, dingin atau angin gitu. Kalau misalnya dia lubangnya sudah mencapai saraf gigi, itu dahsyatnya. Sakitnya terus menerus ya Dok? Terus menerus. Siang malam. Biasanya sih paling peaknya itu adalah di malam hari. Sampai harus minum obat. Terus-terusan. Itu udah pertanda bahwa segeralah berobat. Kemudian Lestari. Gitu. Betul. Itu yang ditujunya sih itu sih sebetulnya. Dok, itu kan tadi kita udah ngobrol banyak nih Dok terkait penyebabnya, gejala, pencegahan. Ini nih yang harus kita selalu terapkan supaya gigi kita tidak berlubang. Karena kan gigi itu kan penting ya Dok. Apalagi kalau kita untuk makan minum itu kan, apalagi kalau misalkan giginya udah kerasa sakit tuh kan kerasa nyiksa ya Dok ya gitu. Nah untuk pencegahannya itu seperti apa sih Dok? Sebenarnya kalau pencegahannya tadi sih di awal juga udah kita spill tipis-tipis ya. Apa aja. Cuman mungkin aku tegasin lagi kali ya. Yang pertama pasta gigi. Pakai yang mengandung fluoride. Jadi kalau misalnya beli nih jangan langsung beli aja gitu. Jangan makin banyak busanya itu artinya makin bersih gitu kan. Enggak juga. Tidak menjamin. Jadi yang penting baliklah kemasannya, lihat ada nggak kandungan fluoride, sodium fluoride dan berapa ppm gitu. Biasanya sih rata-rata ya yang di luaran sih udah ada ya. Termasuk buat anak-anak itu juga sebenarnya udah ada gitu. Jadi intake fluoride, kemudian intake cairan itu juga sama. Kemudian sebenarnya yang paling penting kontrol ya. Soalnya kayak aku bilang tadi banyak karies yang tidak terdeteksi sama kita sendiri gitu. Jadi harus dicekin baru kita yang lihat ini ternyata sudah dalam atau sudah besar. Jadi kontrol itu penting banget gitu. Jadi makin lebih cepat kita kontrol itu berarti lebih meminimkan lagi biaya yang harus dikeluarkan. Karena makin dalam giginya kan makin banyak perawatan tuh. Jadi akan semakin mahal biaya yang dikeluarkan gitu. Dok, kan kadang ada karang gigi tuh Dok. Ada nggak Dok kemungkinan ketika memang di giginya itu udah karang gigi, tapi di dalam itu sebetulnya dia berlubang juga gitu Dok? Karena kan kita nggak bisa memastikan ya Dok dia berlubang atau tidak karena tertutup oleh si karang gigi tersebut gitu Dok. Ada kemungkinan nggak di balik karang gigi itu dia sebetulnya giginya juga berlubang? Ya. Di beberapa kasus yang aku temuin di beberapa pasien itu kemungkinan gede ya, besar ya, untuk ada untuk ada lubang di balik karang gigi. Gitu. Jadi setelah karang giginya dibersihkan baru kelihatan, aduh Pak Bu, ternyata ini giginya ada lubang gitu. Jadi setelah dibersihkan barulah kita tambal. Jadi makanya sebenarnya untuk perawatan yang paling dasar itu sebenarnya scaling atau pembersihan karang gigi gitu kan, selain untuk kesehatan gigi juga untuk gusi sebagai penyangga si gigi itu. Sip. Dok, kan kita kadang kalau lagi makan ya, terus kemudian apalagi kalau misalkan giginya udah ada berlubang nih,
lihat tusuk gigi tuh kayaknya gatal gitu ya dok untuk kebersihan pakai tusuk gigi. Sebenarnya boleh nggak sih dok untuk pemakaian tusuk gigi itu? Oke, sebenarnya untuk pemakaian tusuk gigi sendiri sih tidak dianjurkan ya, karena malah akan membuat makanan itu makin terperosok ke dalam, kemudian melukai atau mengiritasi si gusi, sehingga gusi akan bengkak dan gampang berdarah. Seperti itu. Jadi yang paling dianjurkan itu adalah penggunaan benang gigi atau dental floss. Gitu. Karena dia benar-benar bisa masuk ke selipan-selipan terkecil sekalipun gitu, di sela-sela ataupun misalnya yang apalagi kalau misalnya giginya teman-teman ada yang berantakan nih, kan susah tuh dimasukin. Dengan si benang gigi ini sekali masuk angkat, cepet banget, bagus banget gitu. Kalaupun ya dok, ketika kita makan ada makanan yang masuk, sedangkan dengan dengan benang itu kita tidak bisa menjangkau ke si yang lubang itu dok. Misalnya gigi berlubang gitu ya. Ada makanan masuk, tapi kalau untuk menggunakan benang mungkin agak sulit ya dok. Nah, baiknya menggunakan apa tuh dok? Ketika memang terpaksa nih, gitu, ada makanan yang masuk gitu dok. Sebenarnya tergantung kalau lubangnya itu dia memang besar gitu, cowok, itu kan gampang diambil pakai cotton bud. Cotton bud yang buat bayi. Jadi kan cotton bud itu kalau buat dewasa kan kalau gede ya, nggak bisa masuk. Nah, kalau buat kita di rumah mungkin bisa pakai cotton bud bayi. Itu lebih runcing tapi ada kapasnya gitu. Biasanya sih aku saranin kalau misalnya kepepet banget belum bisa ketemu di rumah sakit atau di poli, boleh nanti si cotton budnya dibengkokin, boleh pelan-pelan dikeluarin sambil berkumur gitu. Cotton bud ya dok, tapi tetap dengan si kapasnya itu kita ambil. Iya, jangan dicopot, nanti sama aja berdarah ataupun nanti luka gitu. Ilmu baru lagi nih sobat medika. Ini darurat ya teman-teman. Darurat. Nah itu dia, ketika darurat nih ya lagi makan gitu kan, terus ada makanan masuk, langsung terasa tuh sakit, yang ada kan tusuk gigi tuh dok. Gitu. Jadi kan kita gatel gitu kan untuk ngeluarin sisa makanan. Sebenarnya pertama berkumur dulu kali ya, berkumur dulu sekencang-kencangnya. Kalau misalnya ternyata masih ada, ya udah dicoba diambil pakai si cotton bud itu. Terima kasih nih dok. Ilmu baru lagi nih buat kita semua. Nah dok, ketika memang gigi kita udah mulai merasa ada lubang nih, mungkin kita menganggap masih kecil, ya udahlah gitu. Ketika kita biarkan nggak pergi ke dokter, apa yang akan terjadi dok? Yang akan terjadi, maka lama-kelamaan kan lubang itu akan semakin dalam, hingga mencapai ke saraf gigi yang tadi aku bilang. Nah, ketika sudah mencapai saraf gigi, barulah itu teman-teman tuh akan merasakan sakit atau nyeri yang hebat gitu. Nyerinya kadang dengan obat itu cuma bisa bertahan mungkin hilang sekitar 3 jam, habis itu harus minum lagi. Jadi adanya ketergantungan dengan obat gitu. Jadi kalau misalnya dengan gigi itu, obat itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, tapi hanya membantu meredakan nyeri aja. Jadi mau nggak mau treatmentnya adalah dilakukan perawatan saluran akar sebelum dilakukan penambalan. Intinya ketika ada keluhan segera periksakan ke dokter. Betul. Jangan tunggu sampai parah dulu baru ke dokter. Oke dok, terkait penanganan nih. Ketika memang gigi berlubang itu terjadi pada anak, apakah penanganannya sama dengan penanganan untuk orang-orang dewasa? Misalkan harus ada penambalan kah, ada pencabutan kah gitu. Nah untuk penanganan untuk anak sendiri tuh seperti apa tuh dok? Kalau penanganan pada anak sebenarnya kita lebih concern lagi ya kalau ke anak, karena perjalanan kariesnya itu sebenarnya jauh lebih cepat dibanding ke dewasa, karena lapisannya tuh tipis-tipis gitu. Jadi makanya gampang banget kalau anak itu pertama cuma putih-putih, tapi berikutnya tiba-tiba loh, kok udah coklat ya? Berikutnya kok udah bolong ya? Cepat banget gitu, karena memang secepat itu gitu. Nah, jadi kalau penanganannya sama sebenarnya. Yang pertama tentu ada penambalan gitu. Cuma penambalannya nih ada yang atraumatik atau tanpa kita pakai bor atau pakai, jadi selama dia kavitasnya kita bisa memastikan kalau bersih dengan hanya memakai alat, itu bisa langsung kita tambal gitu. Tapi ada juga yang misalnya lubangnya sudah terlalu lama dan akhirnya jaringannya tuh menjadi istilahnya kayak lapuk-lapuk gitu, nggak bisa kita kerok gitu. Nah saat itulah kita butuh bor sama kayak di dewasa gitu. Jadi kemudian sebetulnya sama aja mungkin ya dok. Potong-potong akar juga ada juga di anak-anak. Oke, sip. Dok, ketika memang gigi kita berlubang, terus dilakukan penambalan, apakah itu nanti kita akan berlubang kembali atau karena kan kita nggak tahu ya dok, misalkan kita tambal nih di dalamnya itu, apakah ada kemungkinan untuk terjadi lubangnya yang makin dalam atau malah udah tuh stop nggak berlubang lagi gitu dok? Sebenarnya rekurensi untuk adanya lubang lagi atau enggak, sebenarnya itu ada terjadi yang kita namakan karies sekunder. Jadi ada karies lagi gitu. Nah faktornya tuh banyak.
Yang pertama bisa karena dari pas awal operator penambalannya misalnya ada yang tertinggal atau kurang bersih, atau misalnya bahan tambalnya kurang rapat sehingga ada void atau gap, jadinya ada celah gitu. Nah, faktor yang kedua bisa juga dari faktor pasiennya. Contohnya ya tidak menjaga kebersihan mulut sebagaimana mestinya. Kemudian dengan yang balik lagi tadi intake makanan segala macam. Jadi itu masih mungkin aja kalau misalnya pasiennya itu tidak mengubah habit. Gitu. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan cuma di pengobatan atau kuratif, tapi juga preventif dari pencegahan kitanya gimana gitu. Jadi harus sadar juga dari situ. Berarti nanti kalau misalkan sudah ditambal nih dok, apakah kita harus ada kontrol, tetap ada kontrol supaya maksudnya memastikan bahwa nggak ada celah yang untuk masuk makanan ini? Sebenarnya kalau misalnya celah itu bisa kita lihat kalau misalnya klinis atau langsung kita nggak bisa detect, bisa lewat ronsen. Di ronsen nanti bisa kelihatan bahwa tumpatannya sudah rapat gitu. Nah terus kalau kontrol tetap perlu setahun sekali minimal ya gitu. Atau yang direkomendasikan ya 6 bulan sekali, minimalnya banget setahun sekali. Gitu. Baik. Dok, satu lagi nih pertanyaan dari saya. Kan kalau kita datang ke poliklinik gigi ya dok, itu kita sering lihat ada dokter gigi umum dan dokter spesialis konservasi gigi seperti dokter misalkan. Kapan kita ke dokter gigi umum? Kapan kita ke spesialis konservasi gigi? Bedanya seperti apa supaya Sobat Medika juga tidak salah untuk mendatangi ketika ada keluhan terkait giginya gitu dok? Sip. Sebenarnya kompetensi dokter gigi umum juga sama ya, biasanya bisa menambal, melakukan perawatan saluran akar itu juga sama. Cuman yang membedakan adalah komplikasi atau tingkat kesulitan kasusnya. Jadi misalnya pada penambalan ada daerah yang sulit dijangkau gitu, atau pasien berkebutuhan khusus, atau misalnya pasien lanjut usia yang membutuhkan treatment spesial, itu ke konservasi gitu. Atau misalnya kasus estetik yang kompleks kayak misalnya full mouth veneer atau diskolorasi atau perubahan warna yang parah gitu. Jadi membutuhkan keahlian yang lebih atau khusus itu dengan konservasi. Kalau misalnya dari perawatan saluran akar, mungkin kasus-kasus kayak akarnya bengkok, atau mungkin pasiennya bukan mulutnya terbatas, atau saluran akarnya mampet, gitu. Nah itu rujukan semua ke konservasi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk screening awal misalnya bingung nggak tahu mau kemana, nggak apa-apa ke dokter gigi umum aja gitu. Toh tetap akan ditangani. Kalau misalnya ada kesulitan, akan dirujuk. Sobat Medika Lestari sudah mengetahui perbedaan untuk dokter gigi umum dan dokter konservasi gigi ya. Jadi nanti kalau misalkan Sobat Medika Lestari ada keluhan terkait giginya, mungkin bisa langsung datang ke Rumah Sakit Medika Lestari. Nanti akan bertemu dengan dokter gigi Felicia Maria. Mari, kami nantikan. Dok, ini ada pertanyaan yang masuk ke Instagramnya Rumah Sakit Medika Lestari ya dok. Yang pertama, pertanyaan dari Disan Darwati. Pertanyaannya itu adalah apakah tambal gigi karena karies mempengaruhi saraf di gusi, dok? Mempengaruhi saraf di gusi. Kalau dibilang mempengaruhi, enggak ya, nggak mempengaruhi karena justru penambalan pada gigi itu akan meningkatkan kesehatan buat gusinya. Karena kalau misalnya nih giginya lubang, tidak ditambal, makanan masuk baik ke lubangnya ataupun makanan jadi numpuk di sekitar gusinya, akibatnya gusinya jadi bengkak. Ketika bengkak yang terjadi apa? Gampang berdarah ketika disikat. Jadi sebenarnya tindakan penambalan gigi itu meningkatkan kualitas makan, kualitas hidup dan lain sebagainya ya gitu. Jadi baik untuk gusi gitu sebenarnya. Nggak ada pengaruh buruk. Sip. Dok, pertanyaan kedua dari Edserly Noviana. Tadi sih sempat disinggung oleh dokter. Tapi beliau menanyakan apakah ada pasta gigi khusus agar tidak berlubang? Iya itu tadi benar. Fluoride itu pasta gigi berfluoride itu merupakan salah satu kunci utama. Gitu. Jadi pastikan sikat giginya 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, kemudian nanti malam hari lagi gitu. Berarti bukan pada saat setelah bangun tidur ya dok? Jangan. Karena kan kalau di lagu nih dok, bangun tidur terus mandi dan kecuali buru-buru ya, kadang-kadang ada buru-buru nggak sempat makan gitu, sikat gigi ya udah ya gitu. Cuma idealnya seperti itu dengan ada jeda waktu yang tadi saya sampaikan sekitar 30 sampai 60 menit setelah makan. Dok, terkait fluoride tadi, apakah memang hanya fluoride-nya saja atau ada kandungan misalkan harus sekian fluoride-nya yang ada di pasta gigi tersebut? Rata-rata sih sebenarnya udah mencukupi ya. Kalau di luar negeri kan
karena minumannya juga sempat ada fluoride-nya, jadi nggak terlalu banyak pasta gigi yang berfluoride. Cuman kalau misalnya rata-rata kandungan yang tersebar di pasta gigi di Indonesia ini udah cukup semua sih. Menurut aku udah Yang penting ada fluoride-nya. Yang penting ada fluoride-nya. Sip. Pertanyaan yang ketiga, Dok. Hilsan Karis, apakah saat tensi naik boleh dilakukan cabut gigi, Dok? Tensi naik itu nanti hubungannya adalah dengan anestesi yang kita berikan. Baik tensinya naik secara tiba-tiba atau memang penderita dengan hipertensi. Betul. Gitu. Cuman kalau hipertensinya dia terkontrol nggak masalah. Dan gitu. sudah ACC dari internisnya gitu. Yang terjadi adalah takutnya terjadi shock pada saat kita melakukan injeksi ataupun pencabutan. Bisa shock, bisa perdarahan, jadi banyak sekali. Jadi baiknya ditunggu stabil dulu. Ditunggu stabil dulu. Biasanya sih kita lakukan pengecekan ulang tuh 3 kali. Gitu. Jadi ada jedanya gitu. Kalau misalnya ternyata masih tinggi, kita konsulkan dulu ke SPPD atau internis ya, dokter internis. Jadi nggak langsung asal cabut ya, Dok? Betul. Pertanyaan keempat dari Fatia Nuraini, apakah hubungan antara gigi berlubang dengan kehamilan itu ada, Dok? Hubungan antara gigi berlubang dan kehamilan, biasanya wanita yang hamil itu lebih sensitif gitu. Jadi karena hormon estrogen, progesteron naik, jadi lebih sensitif terhadap kayak ngilu atau tadinya yang sebenarnya memang berlubang tapi tidak sakit, jadi sakit gitu. Jadi memang jadinya banyak yang bilang kalau lagi hamil jadi sakit gigi, tapi sebenarnya masalah itu sudah ada sebelumnya. Cuman waktu dulu tidak sesensitif pada saat beliau hamil ya, Dok. Jadi karena faktor hormon saja, bukan karena memang orang hamil senangnya manis-manis, makanan manis-manis dan asam-asam gitu. Biasanya sih lebih banyak yang ada masalah sebelumnya sih. Ini udah ada dulu masalahnya. Jadi balik lagi ke cara menjaga kebersihan dulu. Balik lagi ke kebiasaan menjaga pola hidup sehat. Balik lagi. Pertanyaan terakhir, Dok, dari Nurmala Irma. Pertanyaannya itu adalah gigi geraham pertama saya ada lubang, Dok. Berdasarkan hasil rongsen, kerusakan giginya sudah kena akar. Baiknya, apakah gigi geraham pertama saya harus dicabut atau dimatikan sarafnya? Akar di sini maksudnya apakah kena ke saraf dan masuk ke saluran akar, atau kariesnya di akar nih? Ada 2 nih kemungkinan. Mungkin kakaknya kurang. Cuman biasanya pasien-pasien aku bilangnya karies yang masuk sampai ke saluran akar atau ke saraf tuh bilangnya itu karies akar. Rata-rata bilangnya gitu ya. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, tergantung nih Kak, seluas apa kariesnya dan kerusakannya tuh sebesar apa gitu. Jadi intinya gigi yang masih bisa dirawat itu adalah gigi yang masih bisa kita restorasi atau kita tambal gitu. Jadi kalau lubangnya besar, kita rawat tapi nggak bisa kita tambal, tidak ada dindingnya lagi gitu, ya buat apa? Ataupun misalnya kita mau pasang crown nih setelah perawatan, tapi kariesnya udah di bawah gusi jauh, ya itu mau nggak mau harus direlakan giginya, dicabut gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa, kita berusaha pertahankan sebisa mungkin. Gitu. Dok, kan penambalan itu kan ada yang bersifat sementara dan ada yang permanen. Itu tergantung kondisi giginya atau berdasarkan tingkat si lubang itu sendiri, Dok? Biasanya tambalan sementara ini dipakai ketika dalam perawatan saluran akar untuk interkunjungannya. Jadi perawatan saluran akar itu kan tidak bisa dilakukan dalam 1 kali kunjungan gitu. Biasanya ada kunjungan follow up-nya lagi, 1 kali lagi atau 2 kali lagi. Nah, supaya nggak kita bongkar-bongkarnya susah, ditambahlah dengan bahan tambal sementara gitu, supaya pasien juga tetap bisa makan gitu. Jadi membedakan di situ. Kalau misalnya ternyata lubangnya itu tidak dalam dan bisa langsung ditambal, yang dipilih adalah tambalan tetap langsung. Jadi biasanya tambalan sementara hanya dipakai kalau lagi root canal treatment atau protozoan akar. Gitu. Atau misalnya mau observasi dulu nih, misalnya lubangnya masih borderline antara dia udah kena saraf atau belum ya Dok gitu. Misalnya dokternya ragu atau mau lihat dulu nih observasi dari obat yang dikasih, tutup dulu pakai tambalan sementara. Gitu. Sip kalau gitu. Dok, tidak terasa nih. Kita sudah berbincang-bincang ya, dan tak terasa gitu Dok, waktunya udah. Karena memang waktunya terbatas juga Dok, mungkin nanti di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi dengan tema yang berbeda ya Dok. Karena memang ini banyak ilmu yang baru nih untuk kita semua di sini Dok terkait gigi. Karena memang kan keluhan gigi itu hampir semuanya merasakan gitu Dok. Jadi ketika memang ada ilmu baru tuh kayak
wah ini nih gitu, yang selama ini kita tidak ketahui, akhirnya kita tahu gitu ya. dok. Syukurlah kalau bisa bermanfaat gitu ya sharing-sharing hari ini ya. Amin, amin. Oke, Sobat Medika Lestari, sekian Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Medika Lestari kali ini. Terima kasih kepada Dr. Gigi Felicia Maria SPKG yang sudah sharing ilmunya bersama Sobat Medika Lestari, dok. Iya, sama. Mudah-mudahan ilmu yang dokter tadi sampaikan bisa bermanfaat untuk kami di sini. Amin. Oke, dan untuk Sobat Medika Lestari, sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya dan tentunya dengan dokter dan tema yang berbeda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua Sobat Medika Lestari yang sudah bertanya melalui IG-nya Medika Lestari. Semoga Sobat Medika Lestari sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.